Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita bisa bertemu kembali dan kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Mudah-mudahan yang kita laksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah menjadi catatan amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik para sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Qur'an yang insyaallah pada kesempatan ini adalah ayat ke-220 ya, Pak. 221 ya. Kemarin yang 220 belum dijelaskan ya. Kita baca 220 sampai 221. Ayo bersama-sama dan awal dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat atau tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada Muhammad anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, katakan hai Nabi, islahun, apa islahun? Ya, menyantuni dengan patut ya. Islah itu sendiri mengandung arti apa? Perbaikan.
Islahun menyantuni dengan patut lahum bagi mereka anak-anak yatim tadi adalah khair, itu lebih baik. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian mencampurkan mereka, ya, mencampurkan anak yatim di tengah-tengah keluarga kita, termasuk perkara apanya Pak? Hartanya segala macam. Fa ikhwanukum, maka itu saudara kamu. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, apa artinya? Dia maha mengetahui. Dia mengetahui al-mufsida, orang yang berbuat kerusakan, minal muslih, dari orang yang melakukan perbaikan, bukan kebaikan ya, perbaikan. Walau sya'allah, dan sekiranya apa? Menghendaki siapa? Allah, la'a'natakum, niscaya dia Allah akan apa? Mempersulit kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha bijaksana. Ini tempo hari terjemahannya sudah ya, penjelasan yang belum. Berikutnya ayat 221. Wala tangkihu, dan janganlah kalian apa? Menikahi, udah bahasa kita Pak, nikahi ya, atau mungkin Indonesianya apa? Mengawini ya, mengawini. Untuk nikah bahasa Indonesia sudah, asalnya bahasa Quran. Dan janganlah kalian menikahi al-musyrikat, wanita-wanita musyrik ya. Hatta, sehingga yu'min, mereka beriman ya, iman dulu baru dinikahi. Wala amatun, dan sungguh budak perempuan itu ya, budak perempuan mukminatun yang beriman itu lebih khairun, lebih baik, khairun, lebih baik untuk dinikahi maksudnya ya, mim musyrikatin, daripada wanita musyrik. Walau, dan sekalipun a'jabatkum, dia menakjubkan kamu karena cantiknya, atau mungkin karena yang lainnya ya. Hartanya juga bisa, kedudukannya juga bisa. Wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan ya. Ini larangan buat bapak-bapak yang punya anak perempuan, para wali ya. Para wali ya berarti termasuk siapa Pak? Anak laki-laki lah ya semua. Jadi ini larangan buat para wali nikah maksudnya, wali nikah. Dan janganlah kalian menikahkan al-musyrikin, apa? Laki-laki yang musyrik. Jadi maksudnya para wali nggak boleh menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang musyrik. Hatta, sehingga yu'minu, mereka laki-laki musyrik tadi beriman. Jadi kalau kita sebagai wali punya anak perempuan atau punya adik perempuan, kakak perempuan, nggak boleh menikahkan dengan apa? Laki-laki musyrik sampai laki-laki tadi beriman. Wala abdun, dan sungguh budak laki-laki. Jadi lawannya budak perempuan itu budak laki-laki. Kalau budak perempuan itu apa? Amatun ya, amatun. Kalau budak laki-laki abdun. Mukminun, yang beriman itu khair, lebih baik ya untuk dinikahi, untuk dinikahkan ya, mim musyrikin, daripada laki-laki musyrik. Walau, dan sekalipun a'jabakum, laki-laki musyrik tadi menakjubkan ya, karena tampannya, gantengnya, gagahnya, kayaknya, kedudukannya pun bisa. Ulaika, mereka itu adalah para orang musyrik tadi, entah laki atau perempuan, yada'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka ya, orang musyrik itu ngajak ke neraka.
Wallahu, dan Allah yada'u, mengajak ilal jannah, ke surga. Wal maghfirah, dan ampunan, ya. Biiznihi, dengan seizinnya. Wa yubayyinu, dan dia Allah menjelaskan ayatihi, akan ayat-ayatnya, linnasi, untuk manusia kita ini semua, la'allahum, agar mereka para manusia tadi yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Ya, ini kurang lebih terjemahnya ya, Pak. Ini ada dua pokok pembahasan nanti ya, ayat 220 terkait dengan masalah anak yatim, sedangkan ini masalah munakahat ya. Jadi ayat yang ke-220 itu erat sekali dengan ayat yang ke-219. Makanya di Di ayatnya itu tandanya la itu Pak ya, la itu berarti memang mestinya dibacanya lanjut ya, dari ayat 29. Lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di situ mestinya berhentinya ya. Berhentinya mestinya di fil wal akhirah. Jadi dilanjut mestinya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di situ baru waqaf mestinya. Jadi la itu mamnu, nggak boleh berhenti mestinya. Tapi karena itu akhir ayat nggak apa-apa. Kalau terhalang dengan ayat ini nggak apa-apa ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang itu sangat erat hubungannya ya, makanya usahakan kalau bisa jangan berhenti di situ gitu ya. Saking pentingnya mamnu waqaf tadi ya. Jadi dengan dijelaskannya tentang masalah khomer ya, masalah infak itu la'alakum tatafakkarun, agar kalian berpikir, memikirkan ya, ditekan kafnya itu menunjukkan agar selalu berpikir fid dunya wal akhirah, tentang masalah dunia dan akhirat. Nah itu jadi berarti pikir masalah dunia artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi khamr di dunia juga akan bikin orang ya susah ya kan. Dengan minum khamr orang mabuk. Dengan mabuk berarti dia hilang kendali. Dengan hilang kendali orang bisa jadi membabi buta, bisa marah-marah, bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa ya merampok dan lain sebagainya. Ini berpikir masalah dunia. Nggak cukup di situ, wal akhirah, pikirin juga akhiratnya. Nah, karena ternyata minum khamar itu tidak saja sedikit manfaatnya, tapi juga dosa. Wa ismuhuma akbaru. Dosa keduanya itu lebih besar dibanding min naf'ihima. Nah, kan dosa itu akan ada sanksinya yang akan diterima nanti di akhirat. Nah, jadi berpikir dunia dan akhirat, termasuk juga masalah infak ya. Nah, kalau mikirin kebutuhan ya, kita selalu ya butuh manusia hidup, kadang-kadang malah lagi nggak butuh juga dibutuh-butuhin ya Pak. Contohnya lagi nggak butuh dibutuh-butuhin. Kita punya duit, ada orang ngutang, nah kita untuk menolaknya ngomong apa? Saya belum bayar ini, saya belum bayar itu. Nah, seperti itu kan namanya Pak. Sebenarnya tidak diadain gitu ya. Seperti itu. Jadi memang perlu dipikirkan masalah dunia dan akhirat. Ternyata kalau kita infak ya, di dunianya kebaikannya apa Pak? Nah, kita bisa banyak teman, banyak saudara, dekat sama teman, dekat sama saudara. Karena apa? Orang senang ketika kita tolong, ya kan? Dengan kita memberi, dengan kita membantu, ya kan? Di dunianya. Di akhirat luar biasa, ya kan? Per kita infak itu kita akan diganjar ya kebajikannya yang sangat besar, minimal 700 kali lipat, ya kan? Itu bisa disegerakan dunia dan di akhirat pasti seperti itu. Minimalnya tadi Pak, 700 kali lipat, kata Allah, yudha'af lahu ma yasha, akan dilipat gandakan bagi siapa yang
kendaki. Dipikirkan dunia akhirat, gitu ya. Sampai situ titik kita ya, titik. Nah, baru kita lanjut ke masalah yang lain. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak ya yatim. Apa itu Pak yatim? Yatim itu anak yang tinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan belum balik ya, belum balik. Itu disebut anak yatim. Nah, nanti kita bahas panjang lebar ya tentang ini ya, diantaranya di surat apa? An-Nisa. Nah, qul katakan Nabi islahun ya, menyantuni mereka dengan patut, lahum pada mereka itu khair, itu lebih baik ya, lebih baik. Dan ini kewajiban setiap kita selaku muslim bila di tengah-tengah kita, di sekitar kita ada anak ya yatim. Ya, utamanya kalau itu si yatim misalnya keluarga, ya. Si yatim itu adalah keponakan kita, apalagi lebih utama ya, lebih utama. Atau mungkin si yatim itulah adik kandung kita, ya kan? Kita sudah dewasa, bapak kita mati, kita punya adik masih kecil, nah masih balita, itulah yatim. Itu tanggung jawab kita. Nah itu melakukan apa? Santunan, pelayanan. Ya, dengan patut itu lebih baik buat mereka dibanding kita apa? Menelantarkan. Nah, karena ancamannya ketika orang melantarkan berarti beragamanya dia apa? Dusta. Ya, Quran surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Surat apa? Al-Maun ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, ya mengaku beragama tapi sebenarnya dusta, yaitu orang yang yad'ul yatim, menelantarkan anak yatim. Ini ukuran Pak. Di ukuran orang itu beragama itu baik, benar dalam Islam bila dia care, peduli dengan anak-anak yatim yang ada. Karena anak yatim itu termasuk salah satu di antara dua golongan yang lemah. Kata Nabi, takutlah kamu pada dua yang lemah. Pertama wanita, kedua anak yatim. Tuh Pak. Jadi wanita itu termasuk orang lemah, anak yatim juga lemah. Nah, kenapa Nabi ngasih warning seperti itu, Pak? Kalau mereka ini sampai teraniaya, kita punya istri kan wanita, Pak, ya kan? Ya kan? Wanita betul nggak? Wanita kan? Nah, iya. Jangan main-main itu, Pak. Itu mertua ngasih ke kita udah ikhlas banget. Ngasih udah gede, Pak, tinggal ngelonin doang. Oh, ya. Loh iya kan? Emang yang ngurusin siapa? Yang ngasih makan, yang kolain dari bayi siapa? Loh kan? Mak bapaknya kan? Nah, ternyata itulah onggokan manusia ya, kalau belum onggokan ya, artinya manusia yang lemah kata Nabi. Jadi serahkan kepada kita itu supaya kita menguatkan dia. Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Suami itu apa? Sebagai apa? Qawam, Pak. Pemimpin buat perempuan tadi. Karena perempuan itu perlu dipimpin dia. Perlu dipimpin. Karena dia lemah. Nah itu. Nah, kenapa Nabi wanti-wanti seperti itu? Kalau sampai yang lemah ini terzolimi, hati-hati, Pak, hati-hati. Ambil resiko doanya orang yang terzolimi, teraniaya. Ya, hati-hati. Ya, ambil resiko terhadap doanya orang yang teraniaya. Baik doanya tadi wanita yang lemah, termasuk istri kita maupun anak-anak yatim. Doanya tidak ada ijab, nggak ada penghalang, pasti makbul. Tuh doa yang terzolimi. Nah itu ya. Jadi anak yatim ini termasuk golongan yang lemah yang harus dikuatkan ya oleh kita, harus dikuatkan. Nah menguatkannya dengan cara menyantuni. Bagaimana caranya? Tergantung keadaan yatimnya tadi, Pak. Ya. Artinya walaupun yatim, Pak, nggak selamanya yatim juga miskin kan, Pak? Nggak kan? Nggak selamanya yatim itu miskin. Nah, walaupun dia itu nggak miskin, yatim kaya tetap lemah.
Kenapa? Karena dia belum bisa mengelola harta peninggalan sang ayahnya. Itu tetap harus perlu bantuan dari kita. Jadi walaupun yatim itu kaya tetap lemah karena dia belum bisa mengelola hartanya. Maka cara menyantuni anak yatim yang kaya dengan mengelola hartanya. Nah, hartanya. Gimana Pak? Bisik-bisik ya, malu-malu dia. Saya tahu tadi ngomong menikahin jandanya. Nah, kalau yatimnya dia miskin, ya berarti kita dengan menyantun, memberi makan dan minumnya, pakaian dan pendidikannya, seperti itu. Nah, jadi cara menyantun anak yatim itu dengan dua cara tadi ya. Kalau yatimnya kaya, berarti hartanya kita kelola. Quran surat An-Nisa, coba buka An-Nisanya Pak. Ya, An-Nisanya kita buka. Surat keempat ya, ayat yang ke berapa? An-Nisa ada kamu belum? Ayat yang ke baik Pak, baik. Kita buka dulu ayat 6-nya dulu, ayat 6 ya. Ayat 6. Ayat 6. Surah An-Nisa ayat 6 kita buka dulu. Ayat 6. Ayat 6. Udah? Udah ketemu belum? Ini cara menyantuni kita ya untuk yatim yang kaya. Udah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahu azim. Wabtalul yatama, uji anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, sampai dia usia nikah. Balik itu artinya sampai ya Pak. Idza balagun nikah. Jadi sebelum dia usia balik Pak, berarti masih yatim. Nah, kita rawat, kita jaga di rumah kita ya Pak, ya, atau tidak di rumah kita. Nah, begitu dia usia balik kita uji, ya uji. Kira-kira dia bisa nggak mengelola hartanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya begitu kita uji, coba nih kelola sekian, ternyata malah ambles habis ya, nah hilang, nggak jelas, nah berarti dia belum bisa. Bahasa lain dari uji itu apa? Seperti ya kita ngetes gitu ya, kita ngetes, kita ajarin. Nah ini udah diuji, memang bukan ngajarin, memang diuji ya untuk mengelola sebagian harta yang kita kelola seperti itu. Nah ternyata bila diuji, fa'in anastum minhum rusdan fad'u ilaihim amwalahum. Jadi kalau memang sudah diuji ternyata dia bisa, dia sudah cukup cerdas, rusdan, fadfa'u, kembalikan. Jadi teruji berarti sudah Pak ya, teruji. Kembalikan ilaihim pada mereka amwalahum, harta mereka. Jadi usianya harus usia nikah dulu Pak. Kalau usia nikah berarti jangan diuji, ya kan? Belum balik tadi kan baligu tadi, balagu berarti harus balik. Ya, udah balik, kita uji ternyata terbukti dia anastum minhum rusdan, udah cerdas dia mengelola hartanya, ya kan? Nah, baru kita kembalikan. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Jangan disimpan aja sama kita Pak. Jangan disimpan aja sama kita ya, tapi harus dikembalikan. Ini cara mengelola anak yatim yang kaya, yang punya harta. Itu jadi kalau kita tadi ya ke surat Al-Maun menelantarkan, tahu dia punya anak yatim punya harta, kok kita diam saja, nggak ada pedulinya untuk mengelola, untuk mengembangkan,
Nah, itu termasuk kita orang yang mendustakan agama. Wala ta'kulu israfan, dan janganlah kamu makan dengan cara israf, ya. Wa bidaron, ayat baru, Pak, dan buru-buru, ya, sebelum dia jadi dewasa. Nah, itu belum dewasa buru-buru dikembaliin, nggak boleh. Jadi nggak boleh buru-buru seperti itu. Jadi kita nggak boleh makan dengan israfan. Nah, seperti ayat tadi yang Al-Baqarah ayat 221, ya kan, mereka bertanya ketika hartanya tercampur. Nah, kan sulit Pak memang. Ketika mereka serumah dengan kita, ya, dulu sebelum turun ayat itu memang dipisah-pisahin Pak sama tadi, ya, orang yang menyantuni anak yatim. Kalau udah dapat makanan, minuman, kan anak yatim suka dapat santunan ya Pak, dapat besek, dekat apa gitu kan gitu ya Pak. Nah itu saking takutnya kemakan, itu sama para sahabat dipisah-pisahin. Nah, dipisah-pisahin, ini anak yatim makan terbatas Pak, kan jadi pada basi, mubazir kan. Nah, sekarang bagaimana kalau caranya supaya menghindari itu? Jawab sama Allah, fa'ikhwanukum, itu saudara kamu, nggak apa-apa kalau kayak gitu mah. Termasuk yang tadi, wala ta'kulu israfan. Ya, jadi jangan takut kalau kayak gitu Pak. Memang ancamannya yang ayat ke-10, kalau kita makan harta yatim sama dengan masukkan api neraka, ya. Ayat yang 10 nih Anissa, ya kan, ini kan ngeri sekali kan Pak. Nah, saking hati-hatinya dipisah-pisah, ya kan. Jadi dia dapat nasi, dapat kue, dapat daging, dapat minuman, pokoknya dia misi yatim, jangan dicolek-colek. Nah, anak yatim, anak kecil Pak, makan juga terbatas. Kalau kita nggak bantuin makan, basi. Kalau nggak dibantuin makan ya Pak. Nah, ternyata kata Allah, fa'ikhwanukum, saudara kamu, nggak apa-apa. Ya, prinsipnya tadi apa? Wala ta'kulu israfan, nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian wa mangkana gonian, dan apabila kita ini yang menyantuni orang kaya Pak, orang yang cukup, falyasta'fif, kita jaga, pokoknya jangan sampai ya dari harta dia itu ada yang ketelen. Wa mangkana fakiron, kalau kita ini fakir Pak, kita orang yang butuh, yang menyantuni malah kayaan si yatimnya daripada kita, falyakul bil ma'ruf, silahkan makan dengan cara yang ma'ruf, ya. Cara yang ma'ruf itu maksudnya ya sekedarnya, ya, bukan israfan tadi, bukan lebih biar mentang-mentang merasa mengelola kemudian pakai hitung-hitungan bagi hasil. Nah, nggak boleh Pak bagi hasil. Berapa Pak? 40, 60 gitu ya, nggak ada. Ya, jadi nggak usah berhitung seperti itu. Sekedarnya saja berarti ya. Faidza dafa'tum, maka apabila kamu mengembalikan, ya, ilaihim pada mereka amwalahum, karena harta mereka, karena sudah teruji tadi mereka ternyata itu orang yang sudah cerdas, ya, sudah cerdas, sudah sanggup untuk mengelola harta sendiri, fa'ashhidu, maka persaksikanlah alaihim, atas mereka. Jadi waktu nyerahin jangan tanpa saksi, undang orang lain, ya, undang ya, saudaranya atau siapa, paling tidak ada 2 orang laki-laki, ini saya serahkan harta si yatim, saksinya nih bapak ini gitu ya Pak. Pak RT-nya boleh, Pak RW-nya boleh, ya kan. Ya, kita undang untuk menyaksikan biar tidak timbul fitnah, ya, harus disaksikan. Jangan mentang-mentang si yatim kan adik sendiri ini, mau adik sendiri, mau keponakan sendiri Pak, tetap harus ada saksi, ya, ada saksi itu. Ini udah Quran, ya. Kalau kita langgar pasti ada dampak negatifnya, ya, negatifnya pasti itu. Jadi apabila kamu mengembalikan harta kepada mereka, maka persaksikan atas mereka. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup bagi Allah hasiba, Pak? Yang mengawasi. Seperti itu. Ini saking hati-hatinya kita, dan hati-hati nggak main-main Pak. Ancamannya kalau sampai ketelan tanpa hak itu sama dengan memasukkan api neraka. Baca coba ayat ke-10-nya di bawahnya Pak. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yakuluna yang mereka memakan amwalal yatama, harta anak yatim, zulman, secara zolim. Nah, kan beda ya, bukan secara ma'ruf ya. Kalau tadi kan bolehnya ma'ruf ya, yang patut ya, wajar. Tapi kesalahan zolim ya, dengan ngumpet-ngumpet, melakukan penipuan data, penipuan fakta, mereka macam-macam seperti itu. Innama, sesungguhnya hanyalah ya, yakuluna, yang mereka makan, yang mereka telan, fi butunihim, yang dimasukkan ke perut mereka itu naron, api, api neraka. Wa saya selalu, dan mereka kelak akan memasukinya, sa'ira, ke neraka sa'ir ya, api yang menyala ya. Sa'ir termasuk salah satu nama neraka selain jahim, jahanam, hutomah ya. Ini ada neraka sa'ir ya, sa'ir. Ini ancamannya ya, ancamannya. Tapi jangan kemudian karena ancaman ini kita akhirnya wah takut nih kemakan harta yatim, kemudian tadi akhirnya kita nggak mau ngurusin, lebih salah lagi ya kan. Nah, kita urusin itu tapi dengan rambu-rambu tadi ya, rambu-rambu tadi ya, sampai usia balik tadi kan, hatta idza balagun nikah, ukurannya sampai usia nikah, baru kita tes, kita uji kemampuannya, ternyata teruji bisa, baru diserahkan. Kalau belum jangan buru-buru tadi ya, jangan buru-buru, nggak boleh ya, pokoknya sabar. Udah diutas ternyata nggak sanggup walaupun usia nikah, ya jangan buru-buru dikembalikan sampai dia benar-benar bisa, seperti itu. Ini cara kita menyantuni anak yatim yang memang kaya ya, punya harta benda. Tapi kalau tidak, yatim miskin ya sepenuhnya Bapak kita santuni, makannya, minumnya, apalagi Pak, pendidikannya, tempat tinggalnya, ya kan, pakaiannya, seperti itu. Jadi itu tanggung jawab kita ya, kita selaku kaum muslimin ya. Dan yang paling bertanggung jawab adalah keluarga sebenarnya ya, keluarga. Jadi keluarga Pak, keluarga dari bapak si almarhum ya, bukan keluarga dari ibunya. Begitu ya Pak, dari bapaknya. Iya, dari bapaknya, utamanya kakeknya atau kakak adik laki-lakinya, seperti itu. Tanggung jawab yang paling utama ya, dan kita juga bertanggung jawab juga gitu ya. Kita bertanggung jawab juga. Nah, untuk memotivasi agar kita peduli, care dengan anak yatim, bukan cuma simpati tapi harus ada empati, adalah Nabi mengatakan, aku dan pengasuh, pemelihara, penyantun anak yatim seperti ini di surga. Pak, seperti ini di surga. Nabi mensejarkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Bahwa antara Nabi dengan pengasuh, penyantun anak yatim itu surganya sama. Di mana Pak? Firdaus ini untuk menyantuni anak yatim. Tuh, yang menyantuni tadi ya, menyantuni makan minumnya, pakaiannya. Nah, karena butuhnya makan minum setiap hari, ya setiap hari, bukan per lebaran anak yatim. Lebaran yatim hanya setahun sekali Pak. Ya melas Pak, ya kan, makan setiap hari, ini ngasihnya cuma setahun sekali. Jadi harus terkoordinir, terprogram ya kan Pak. Nah, termasuk dari masjid ini. Bila ada anak yatim, ada yang harus disalurkan ke mereka itu. Dari maliyah, dari bendahara yang ada, termasuk harus dianggarkan ke sana. Jangan sampai ada masjid segede gini Pak, ada anak yatim telantar gitu ya, seperti itu. Nah, ada ya, ada santunan seperti itu. Itulah Islam ya. Jadi karena tadi ukuran orang itu benar-benar beragama itu benar adalah dia tidak menelantarkan anak yatim. Tapi ketika mereka melantarkan berarti beragamanya bohong, dusta ya. Karena Islam itu mengajarkan kita hidup santun ya. Jangankan dengan anak yatim yang jelas-jelas lemah ya kan. Ya, dengan siapapun ya, kalau orang itu butuh pertolongan, bahkan orang kafir sekalipun kalau perlu pertolongan harus ditolong. Makanya ada istilah kafir zimi ya kan, kafir yang memang butuh pertolongan, minta pertolongan, seperti itu. Nah, ya, tadi siapa yang mau tanya Pak RW? Gimana Pak RW?
Kalau tinggalan orang tua perempuan itu bukan yatim, itu piatu namanya, piatu ya, bukan yatim. Itu. Nah, kalau yatim itu berarti tinggal mati sama bapaknya ya. Nah, ya, nggak sama, tidak sama ya, tidak sama. Karena kalau piatu namanya itu, yatim piatu. Kalau ditinggal mati ibunya, berarti masih tanggung jawab bapaknya. Tanggung jawab bapaknya, ya tanggung jawab bapaknya. Kan memang yang kembali kepada Quran surat apa Pak? Al-Baqarah ya, 232 ya. Nanti dia ketemu. Nah, 232 itu dua apa? Benar 232, 233 ya Pak? 233 itu ya. Saya baca aja sedikit Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah itu Pak ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan wajib untuk para ayah baginya untuk memberi rezeki, memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf, dan tidak dibebani seorang kecuali dengan menurut kesanggupannya. Jadi kewajiban ayah ya. Jadi belum seperti itu. Jadi masih ada yang bertanggung jawab tuh ayah itu, ya kan? Kembali ke Al-Baqarah 233 ya, 233 itu, 233. Bahkan Pak gini Pak, untuk seorang ibu tadi, seorang ibu ya yang jadi janda lantaran cerai mati atau cerai hidup, sebenarnya nggak ada tanggung jawab untuk kasih makan, nggak ada tanggung jawab untuk kasih makan. Kembali ke ayat ini tadi, tetap kewajiban siapa? Ayah. Nah, sekarang kalau misalnya cerai hidup jelas ya, berarti ayah masih ada ya kan? Atau cerai mati ya, cerai mati, si ayah mati, berarti tanggung jawab siapa? Keluarga si ayah, mau kakeknya, neneknya, atau paman uaknya yang laki-laki dari si almarhum, seperti itu sebenarnya. Aslinya itu seperti itu ya. Karena memang kewajiban laki-laki untuk ngasih makan dan pakaian ya, makan dan pakaian itu kewajiban. Oh, masih sunat ya, bukan bahasa wajib gitu ya. Memang ada tadi ya hadis yang kemarin disampaikan itu, bila bertemu dua yang disunat maka wajib mandi gitu kan. Nah seperti itu, maka disitulah ada yang menekankan, nggak ada wajib yang menekankan ya. Lain dengan laki-laki ya, itu jatuhnya sudah apa? Wajib laki-laki, seperti itu, menekankan, sangat menekankan itu ya. Jadi apa tadi, untuk seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya, dia bukan yatim ya, bukan, tapi piatu. Jadi masih tanggung jawab sepenuhnya bapaknya masih ada ya. Dia tidak kehilangan orang yang bertanggung jawab selama ini yang ngasih makan ya, karena memang bapaknya masih ada, seperti itu. Nah kemudian untuk anak yatim yang memang miskin, yang nggak punya harta, berarti tadi ya kita sepenuhnya memberikan santun makan, minum dan pakaian, termasuk pendidikannya ya, menurut kemampuan kita, dan itu tanggung jawab kita semua. Tapi kalau bicara yang utama adalah keluarga almarhum bapaknya ya, yang utama, yang pertama itu ya, baru yang lain-lain, seperti itu. Ya jadi nah kemudian kekhawatiran para sahabat tadi adalah kalau sampai harta anak yatim tadi kecampur. Nah itu. Nah tapi ternyata selagi masih wajar, diperbolehkan tadi ya, dengan pertimbangan kalau nggak dimakan basi, kebuang, mubazir gitu ya, seperti itu. Makanya jawabnya tadi, fa'ifanukum itu saudara kamu. Jadi dengan jawaban itu berarti kan sudah cukup dipahami kalau memang tercampurnya perkara yang wajar, nggak secara zulman tadi, bukan secara zolim, itu masih dibenarkan. Tapi kalau secara zulman dengan cara menilepnya, menyembunyikannya, menghilangkan datanya, faktanya, nah itu lain lagi, namanya zulman. Itulah yang diharamkan, yang sanksinya sama dengan
memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Ada lagi? Batasnya balik saja. Ya, balik tadi diuji. Kalau laki-laki ya batas balik berarti dia sudah apa? Mimpi ya kan? Mimpi. Mimpi basah, RW. Mimpi melayang. Kalau perempuan berarti apa? Haid gitu ya. Atau mungkin kita nggak tahu nih anak laki-laki udah mimpi atau belum. Karena ketika ditanya juga mungkin dia belum mau jawab karena malu. Biasanya tumbuh bulu-bulu ya, bulu-bulu itu ya. Entah itu di kumisnya ada tipis, di kemaluannya, atau enggak di jakunnya ya mulai timbul seperti itu. Ini sisi lain ya Pak, untuk mengukur dia bawa balik. Kalau memang kita sulit untuk mendapatkan keterangan bahwa dia memang sudah mimpi atau belum gitu ya. Nah itu biasanya itu bulu-bulu itu. Nah, kumis ya atau bulu kemaluan itu. Karena ada juga tempo ada ibu-ibu, Ustadz anak saya ini mau berangkat haji nih, tapi saya belum tahu. Saya tanya dia nggak mau jawab, udah mimpi atau belum. Ya dilihat sama dia kemaluannya. Nah, ternyata sudah bulunya, ya sudah berarti kan seperti itu. Nah iya, ketawa deh. Ketawa. Ya harus pasti kan Pak, karena ini anak ini kalau sudah balik berarti kan hajinya apa? Sah. Ya kan memang sudah jatuh apa? Taklif kan. Nah, kalau dia belum balik kan sah, tapi kan karena belum balik berarti harus haji berangkat lagi kan. Nah, seperti itu. Udah balik memang ya udah berangkat tahun kemarin itu. Ya waktu masih haji, bukan tahun kemarin aja ya. Kemarin nggak ada haji ya. Itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau perempuan dengan apa? Datang bulan. Nah, itu. Kalau kita nggak tahu datang bulan segala macam, tapi ternyata dia sering apa, Pak? Ya sering kelihatan nggak sholat atau segala macam gitu ya. Ya itu berarti sudah bolak-balik namanya. Seperti itu ya. Jadi memang ya perlu juga ya kita memberikan pendidikan pada anak-anak kita yang laki atau perempuan untuk apa? Mengetahui bahwa dia balik atau belum, sudah balik atau belum, perlu ya tadi. Jangan sampai nanti ya kan dia sudah balik bolak-balik ya masih nggak sholat gitu kan. Itu kan udah jatuh taklif, dia harus sholat ya, harus sholat. Silakan. Cukup, kita lanjutkan. Belum bisa kan Pak? Dikit lagi. Oh dikit lagi. Nah dikit lagi ya. Ini habis ya. Ayatnya. Lanjut tadi ya. Jadi wa in tukhalituhum, dan jika kalian mencampurkan mereka ya, tadi perkara makanan tadi, fa ikhwanukum, artinya itu saudara kamu ya. Jadi kita jangan terlalu apa? Resah ya. Nah, yang penting sifatnya apa? Tidak israfan tadi ya. Israfan dengan pertimbangan daripada tabzir ya, mubazir. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslidin. Allah itu tahu siapa yang mufsida, berbuat kerusakan, minal muslim dibanding orang yang apa? Berbuat perbaikan. Itu tahu ya, ini orang sebenarnya mau curang atau tidak, Allah tahu. Allah tahu. Jadi kalau kita niat kita di islahun tadi Pak, islah memang menyantui dengan patut, insya Allah ya. Allah tahu bahwa kalaupun sampai kemakan ya, karena memang suatu yang harus dimakan tadi ya, kalau nggak dimakan, nggak diminum jadi apa? Mubazir. Nah, itu termasuk perkara yang baik tadi ya, termasuk minal muslih berarti ya, orang yang berbuat perbaikan. Walau sya Allah, sekiranya Allah mendaki la a'natakum, niscaya Allah akan menyusahkan kamu. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ya, ini kurang lebihnya para hamba sekalian. Nanti untuk ayat yang ke-221 ini materi tersendiri tentang masalah apa? Munakahat ya, tentang pernikahan, siapa-siapa yang boleh dinikahi ya, dan siapa yang boleh menikahkan dan dengan siapa, nanti insya Allah ya di ayat yang ke-221 ya. Seru lagi insya Allah nanti ya. Ini soalnya hari ini ya di sekitar kita ini ya. Jadi insya Allah nanti ya seperti apa kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita apa? Kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk apa? Menggalihnya dan bisa memahaminya dengan baik, dan utamanya Pak bisa mengamalkannya dengan tepat ya, itu yang penting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Bisa kan?